Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Omar dari bisnisomar.com. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan tampil untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, kebetulan kemarin ada pertanyaan dari teman kita ya di grup FB dari Mbak Nina Nurmayana. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, terima kasih sudah digabungkan dalam grup ini. Mohon tipsnya gimana supaya sebagai mediator atau broker bisa cepat closing properti, khususnya bagi saya yang baru belajar properti. Wah, ini menarik pertanyaannya. Tapi ya terus terang Mbak Nina, sama ya, pengennya ya. Saya juga walaupun sudah malang melintang di properti, pengen juga propertinya closing cepat gitu. Nah, bagaimana ya caranya supaya bisa cepat gitu? Kalau buat pemula sih, kata kuncinya yang pertama, kalau menurut saya, kita jadi dulu area spesialis. Ya, banyak dari teman-teman yang terjun ke dunia properti itu kepengen semua listing ya yang ditawarkan ke dia itu dijualin. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena akhirnya dia jadi tidak fokus. Nah, kalau saran saya, jadilah orang yang spesialis dulu di wilayah kita gitu. Misalkan Mbak tinggal di daerah Bintaro. Nah, udah jadi spesialis di daerah tersebut ya. Listingnya, jalan-jalannya, sekitar situ perkembangannya seperti apa, siapa yang jual rumah, jalannya, gangnya, sampai siapa yang mau jual rumah tuh Mbak tahu gitu loh. Sehingga siapapun nanti prospek yang Mbak Nina dapatkan, Mbak bisa dapat banyak alternatif penawaran properti seperti itu. Atau bisa juga fokus di satu perumahan yang artinya dia baru buka perumahan, fokus di situ, di satu tempat, supaya closingnya cepat gitu. Kenapa demikian? Karena ketika kita fokus, kita nanti akan dikenal oleh orang-orang sekitar itu gitu. Nah, makanya nanti ketika membuat listing atau mendapatkan listing ya, bikin spanduk yang gede. Ya, ada nomor telepon kita, dan ada nomor HP, ada kalau perlu ada foto kita. Nah, ini tentunya meningkatkan personal branding kita. Lalu yang berikutnya, kita juga harus memahami bahwa dalam bisnis itu yang terpenting adalah produk dan siapa yang membeli gitu. Nah, coba dibuat sebuah sedikit riset gitu. Kalau Anda menjual rumah di atas 1 miliar, siapa pembelinya? Kalau Anda menjual di bawah 1 miliar, siapa juga pembelinya? Nah, dari situ bisa menentukan strateginya gitu, pendekatannya. Dan di sisi lain, sekarang manfaatkan juga sosial media ya, bisa dengan Facebook, dengan YouTube, dengan Twitter ya, dengan yang lain-lainnya gitu. Nah, kalau buat saya ada satu strategi yang sering saya pakai, yaitu dengan menggunakan video YouTube. Jadi Mbak punya listing, bikin videonya gitu loh. Jadi tapi perlu diingat juga, bikin video itu jangan asal-asalan juga gitu. Bikin yang agak profesional dikit gitu. Dibikin skenarionya, masuk ke halaman depan, masuk ke kamar, dibikin narasinya sedikit. Lalu tampil juga kita di situ sebagai saya adalah agen properti dari bla bla bla, ya kan, menjual rumah bla bla dengan harga sekian. Nah, berminat hubungi saya gitu. Nah, itu akan meningkatkan trust pembeli yang melihat prospek ini di online gitu. Nah, kalau udah buat di YouTube, tinggal disebar deh ke Facebook, ke Twitter, ke yang lainnya seperti itu. Ya, jadi itu tips yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang punya pertanyaan tentang properti, silakan komen di sini atau juga mengakses ke bisnisomar.com. Kirim pertanyaannya, nanti akan saya jawab melalui video. Terima kasih.